Kemenangan demi kemenangan di kancah La Liga membuat klub tuas ekonomi Barcelona kini mampu tampil perkasa di awal musim bersama Xavi. Namun keperkasaan itu tak diperlihatkan tak kala berlaga di Liga Champions. 3 poin dari 3 laga hanya menempatkan mereka sementara di posisi 3 grup C di bawah Munchen dan Inter. Berkaca pada melempemnya Barca di Liga Champions ini, menimbulkan banyak tanya. Apakah jangan-jangan mereka akan kembali seperti musim lalu terlempar ke Liga malam Jumat? Salah satu catatan penting dari hasil yang diperoleh Barca kali ini adalah ketika mereka tak mampu meraih poin dari tim yang sedang inkonsisten di Italia, Inter Milan. Blaugrana menerima pil pahit takluk atas Nerazzurri dengan skor tipis 1-0 berkat gol Hakan Calhanoglu. Sebuah kehilangan poin yang sangat berharga bagi Barca. Sebelumnya ketika bermain di Allianz Arena melawan Munchen pun, mereka tak mampu meraih poin. Hanya melawan tim lemah Victoria Pleasant saja Barca meraih poin. Namun jika dilihat dari segi permainan, Barcelona sebenarnya nggak buruk-buruk amat ketika melawan Inter maupun Munchen. Ketika menghadapi Inter, mereka mendominasi dan memaksa Inter bertahan di kandang sendiri. Namun, hasil berkata lain, dominasi serangan Barca banyak mengalami kebuntuan. Itu tetap menjadi catatan besar bagi Xavi ketika menghadapi klub-klub kuat di Liga Champions. Selain itu, Barca buruk dalam transisi pertahanan untuk mengantisipasi serangan balik lawan. Pertahanan mereka di Liga Champions melempem. Hingga kini mereka sudah kemasukan 4 gol. Bandingkan saja dengan di La Liga. Dari 7 laga yang sudah dijalankan, gawang Barca baru bobol sekali. Inter ini sebenarnya adalah lawan yang sering ditumpaskan Barca. Keduanya sudah bertemu terhitung sebanyak 11 kali di Liga Champions. Kemenangan 1-0 Inter tersebut menjadikannya sebagai kemenangan kedua Inter atas Barca. Terakhir kali Inter menang atas Barca terjadi pada semifinal leg pertama Liga Champions 2009-2010. Inter ketika itu menang 3-1, juga di tempat yang sama yakni Stadion Giuseppe Meazza. Sisanya 6 kali Barca menang dan 3 kali berakhir seri. Berkaca pada head-to-head tersebut, Barca sebenarnya mempunyai alarm ketika kembali bertemu Inter. Pasalnya, Barca pernah punya memori kelam ketika melawan Inter. Barca pernah gagal lolos ke partai final pada musim 2009-2010 gara-gara Inter. Inter yang ketika itu diasuh Jose Mourinho dapat menjinakkan Barca asuhan Pep dengan skema taktik ala parkir bus. Nah, memori kelam itu kembali terngiang-ngiang pada kondisi Barca seperti sekarang ini. Barca yang selalu mendominasi pertandingan kini kembali mampu dimentahkan Inter. Bagaimanapun Barca harus mempunyai cara lain agar keluar dari memori kelam itu kalau mereka masih mau lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya Inter adalah kunci dalam grup C ini bagi Barca. Kemenangan atas Inter pada pertemuan kedua di Camp Nou nanti adalah kartu mati bagi Blaugrana. Di sisi lain, kontestan seperti Munchen kita tahu sangat superior di grup ini. 3 kemenangan dari 3 laga awal mampu dengan mudah mereka sapu bersih. Di Rotten bahkan belum kebobolan dan sudah mengoleksi 9 gol. Sudahlah, tampaknya secara peluang, Munchen pasti akan menjadi juara grup. Nah, tinggal mencari sosok runner-up-nya. Inter ataukah Barca yang akan menemani Munchen? Kini pasukan Xavi harus move on dan belajar dari kekalahan di Italia. Ia harus segera memotivasi agar penampilan anak asuhnya sama baiknya dengan apa yang diperlihatkan ketika di La Liga. Partai yang akan dihelat di Camp Nou pada hari Kamis dini hari 13 Oktober 2022 waktu Indonesia Barat itu adalah kesempatan bagi Barca untuk menyamai poin Inter yakni 6 poin. Kalau sampai Barca kalah lagi, jangan harap peluangnya untuk lolos dari grup. Bisa-bisa mereka kembali dihantui memori kelamnya ketika terlempar ke Europa League seperti musim lalu.
Kita tahu betapa malang nasib tim sebesar Barcelona ketika musim lalu tampil di Liga malam Jumat. Namun apa boleh buat, dengan kondisi yang compang-camping, Blaugrana di masa transisi Xavi harus terlempar dari Liga Champions setelah hanya mampu berada di tempat ketiga grup. Barca hanya mengemas 7 poin dari hasil 2 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Apakah hal itu akan terulang kembali musim ini? Tentu Xavi kini tak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, membawa Barca ke Europa League untuk kedua kalinya. Namun permasalahannya kini adalah para pilarnya di sektor belakang banyak dilanda cedera panjang, macam Araujo maupun Konde. Xavi harus pandai menutupinya, karena bagaimanapun ia sudah diberikan stok pemain lebih oleh manajemen musim ini. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar peluang El Barca untuk lolos dari grup ini? Tentu masih sangat terbuka lebar, apalagi kalau mereka mampu meraih 3 poin di Camp Nou melawan Inter. Pasalnya setelah itu mereka akan kembali menjamu Munchen pada tanggal 27 Oktober, lawan yang sulit bagi Barca. Di sisi lain, Inter hanya akan bertemu Victoria Pleasant, sedangkan Barcelona baru akan bertemu Pleasant di partai terakhir. Skenarionya menjelang partai terakhir di grup ini adalah apabila Inter kalah atas Barca di pertemuan kedua dan kemudian menang atas Pleasant, Inter akan mengoleksi 9 poin. Sedangkan Barca jika menang lawan Inter dan misal dikalkulasikan kalah lawan Munchen, mereka hanya akan mengoleksi 6 poin. Jadi di partai terakhir Barca harus bergantung pada hasil partai Inter versus Munchen. Karena di sisi lain Barca pasti habis-habisan untuk meraih 3 poin atas Pleasant. Kalau akhirnya di partai terakhir itu Inter kalah lawan Munchen dan Barca menang lawan Pleasant, poin mereka pun akan sama, yakni 9. Artinya siapa yang lolos nantinya akan ditentukan lewat aturan head-to-head maupun selisih gol. Jadi agregat gol penting bagi Barca. Artinya nanti di Camp Nou, Blaugrana harus mencetak agregat gol lebih supaya menang perhitungan head-to-head maupun gol dengan Inter. Hal itu dijadikan ancang-ancang apabila skenario poin yang sama benar-benar terjadi di akhir nanti. Nah, betapa krusialnya partai melawan Inter di Camp Nou bagi kelolosan Barca. Kemenangan harus menjadi harga mutlak. Jika masih saja melempem, boleh jadi Barcelona akan kembali terlempar ke Liga malam Jumat.